Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nurjian Suhada, NIM 1808 1020 1176. Di sini saya mewakili kelompok saya dari kelompok 4. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bu Wulan selaku dosen ekonomi manajerial dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai regulasi dan antitrust. Baik, sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri, yaitu yang pertama ada Astri Nurhaliza, yang kedua ada Ahmad Zamroni Hasim, yang ketiga ada Reine Kedwi, dan yang keempat ada Bagus Muhammad Soleh, dan yang kelima ada Hani Nanda. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Zalfa Nurjian Suhada, selanjutnya yaitu Ahmad Zinaidin Aksan, dan yang terakhir adalah Mariska Septia Ananda. Yang pertama adalah mengenai mengapa hukum usaha persaingan itu penting. Yang pertama di situ dapat dijelaskan yaitu persaingan perlu adanya aturan main karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik atau adanya informasi yang asimetris dan monopoli. Dan yang kedua adalah dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Yang ketiga adalah berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Di Indonesia sendiri, hukum persaingan usaha sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisikan tujuan keberadaannya hukum persaingan usaha. Yang pertama adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga adalah mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Baik, berikut akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Nurhaliza, NIM 1808 1020 1146. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regulasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi ialah suatu pengaturan. Menurut BSN, regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Sedangkan regulasi menurut ilmu ekonomi ialah segala bentuk peraturan untuk mengendalikan perilaku bisnis dalam bentuk pembatasan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, regulasi dalam bidang industri, dan peraturan asosiasi perdagangan. Adapun regulasi pemerintah yang membatasi persaingan ialah yang pertama pemberian lisensi. Maksudnya adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang melisensi untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Pemberian lisensi biasanya diterima untuk memastikan sebuah tingkat kemampuan yang minimum dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan bahaya, di mana sulit bagi masyarakat untuk mengumpulkan informasi independen tentang kualitas suatu produk atau jasa dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan cukup besar. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa pemberian lisensi menjadi sebuah cara untuk membatasi persaingan. Dan regulasi pemerintah yang kedua ialah paten. Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah federal kepada seorang penemu untuk menggunakan secara eksklusif penemuannya selama 17 tahun. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya pada pasal 1 ayat 1. Pemegang paten, individu atau lembaga bisa menggunakan paten secara langsung atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan tersebut dengan imbalan berupa royalti. Paten ini merupakan cara lain bagi pemerintah untuk membatasi persaingan dan masuknya pemain baru ke dalam suatu industri, kelompok profesi, atau pedagang.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak paten ialah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan yang atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan oleh pihak lain atas temuan atau ciptaannya. Selanjutnya, untuk regulasi pemerintah yang ketiga, yaitu pembatasan persaingan harga, dan untuk regulasi pemerintah yang terakhir, ialah pembatasan aliran perdagangan internasional yang bebas menurut Robinson Patman pada tahun 1936. Mungkin cukup itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai regulasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Soleh dengan NIM 18.0102.1163. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi pemerintah untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Baik, yang pertama ada tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi di sini pengertian praktek monopoli itu sendiri adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi praktek monopoli ini bisa kita simpulkan bahwa usaha yang ada di lingkungan itu dikuasai oleh salah satu atau dua orang saja, yang dimana pengusaha lain yang ingin membuka usaha tersebut itu kesulitan untuk masuk di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah pemberian informasi yang benar dan melarang misrepresentasi terhadap produk. Nah, jadi pada peraturan yang kedua ini adalah ketika seorang pengusaha ataupun seorang pedagang atau penjual itu harus memberikan informasi yang benar-benar real kepada calon konsumennya agar konsumen tersebut dapat mendapatkan hal yang baik dan juga mengetahui info tentang produk tersebut agar tidak terjadinya timbulnya miskomunikasi antara pengusaha dan juga para konsumennya. Lalu yang ketiga, terdapat hukum kebenaran pinjaman yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk memberikan perjanjian yang lengkap dan akurat serta dalam bahasa yang mudah dimengerti. Nah, dalam poin yang ketiga ini intinya itu seperti MOU atau surat perjanjian yang dimana di dalamnya itu berisi tentang poin-poin ataupun perjanjian-perjanjian antara penjual dan pembeli, yang dimana setiap perjanjian tersebut harus disepakati antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli harus saling menyepakati dalam suatu perjanjian tersebut agar ketika berjalannya sebuah transaksi ataupun berjalannya sebuah hubungan kerjasama itu tidak menimbulkan suatu permasalahan, karena di situ sudah terdapat perjanjian yang dimana jelas sudah saling menyetujui terkait hukum dan aturan yang berlaku di dalam surat perjanjian tersebut. Yang keempat adalah standar keselamatan untuk gas dan bahan kimia berbahaya, tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. Jadi yang keempat itu juga pemerintah mengatur tentang keselamatan untuk gas dan bahan kimia. Kita ketahui bahwa gas itu juga barang yang mudah meledak apabila itu kena api ataupun kena aliran listrik, dan juga bahan kimia. Bahan kimia ini juga berbahaya dikarenakan bahan kimia itu menimbulkan efek samping yang sangat luar biasa apabila bahan kimia tersebut tidak dapat diolah dengan baik oleh perusahaan. Jadi misalkan bahan kimia ini keluar atau tidak dapat diproduksi dengan baik, maka itu akan menimbulkan efek yang luar biasa pada lingkungan sekitarnya. Dan juga ada tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. Tingkat kebisingan ini juga kita perlu perhatikan bagi para perusahaan, karena biasanya perusahaan tersebut tuh memiliki mesin-mesin produksi yang sangat besar-besar, yang dimana menimbulkan suara kebisingan. Lalu juga perusahaan ini harus memikirkan ketika produksi itu diusahakan tidak pada saat waktu malam, dikarenakan waktu malam tersebut banyak masyarakat atau mungkin warga sekitar pabrik itu lagi beristirahat. Lalu faktor bahaya lainnya itu mungkin tentang alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam produksi tersebut. Jadi harus menggunakan standar operasional perusahaan atau standar yang diatur oleh pemerintah itu seperti apa. Lalu
yang kelima adalah penerapan upah minimum. Nah, dalam penerapan upah minimum ini perusahaan itu wajib mengatur upah bagi para karyawannya. Jadi ketika perusahaan itu memilih karyawan harus memikirkan gaji karyawan tersebut berapa. Nah, dalam regulasi pemerintah itu pemerintah mengatur bahwa perusahaan itu harus menerapkan upah minimum sesuai dengan regionalnya masing-masing. Dikarenakan apabila tidak menerapkan upah minimum, nantinya karyawan tersebut akan tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan aturan pemerintah dan juga tidak layak. Dan yang terakhir adalah regulasi polusi udara dan air. Nah, regulasi polusi udara dan air ini merupakan polusi ketika perusahaan itu melakukan proses produksi, itu juga harus memikirkan polusi udara dan air yang ditimbulkan oleh proses produksinya. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan mesin-mesin yang mengeluarkan asap, itu asap yang dikeluarkan ke udara itu harus benar-benar disaring terlebih dahulu agar tidak menimbulkan sesak napas ataupun penyakit kesehatan bagi warga sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah polusi air, yang dimana ketika perusahaan tersebut sedang membuang limbahnya, mungkin dibuang di sungai atau dibuang di laut, itu juga harus mempertimbangkan pembuangan limbah tersebut, karena pembuangan limbah air tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan air dan juga bisa menyebabkan penyakit gatal-gatal bagi warga sekitar yang menggunakan air tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya perusahaan itu kalau misalkan membuang limbah air itu biasanya itu membuat danau sendiri agar limbah yang dibuang tersebut tidak mencemari sungai ataupun sumber mata air yang ada di warga sekitar. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ahmad Jamroni akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas dan regulasi. Eksternalitas menurut Meade dalam IJA Simamarta 1994 memberikan pernyataan bahwa eksternalitas adalah kejadian yang menimbulkan dampak bagi sebagian orang baik, dampak positif maupun negatif yang tidak sepenuhnya peserta yang terkena dampak tersebut ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, seperti yang dipaparkan di PPT bahwa eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Eksternalitas di sini terdapat dua kategori, yaitu diseconomitis externality, tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain. Terus benefit externality, tindakan pelaku ekonomi yang satu menguntungkan yang lain. Di sini diseconomitas externality ini ada dua, yaitu eksternal negatif produksi dan konsumsi. Contohnya eksternalitas dalam produksi yaitu seperti pabrik yang memproduksi suatu barang membuang limbahnya ke sungai sehingga dapat merusak lingkungan. Terus eksternalitas negatif dari konsumsi, contoh dari beberapa waktu hari ini yang dimana banyaknya orang-orang yang menimbun masker sehingga membuat masker menjadi langka, dan orang yang ingin membeli masker tersebut harus mengeluarkan uang lebih banyak atau lebih besar untuk membeli masker tersebut. Berikutnya yaitu benefit externality, juga terdapat dua penjelasan, yaitu benefit konsumsi yang dimana dari banyaknya masker yang dibeli dari pasaran itu membuat salah satu opsional
seperti masker kain menjadi meningkat pembeliannya juga. Terus benefit produksi yang dimana dengan meningkatnya terus meningkatnya teknologi akan membuat kompetisi untuk menemukan teknologi-teknologi yang baru itu menjadi besar. Contoh di kalangan gadget sekarang yang dimana mulai banyak inovasi-inovasi baru sehingga para konsumen ini dapat terus mendapat inovasi terbaru dan terbaik dari setiap perusahaan gadget yang mengeluarkan device tersebut. Ya, terus eksternalitas yang menguntungkan maupun yang merugikan menyebabkan pasar tidak bisa efisien. Hal yang ini dapat diatasi dengan dibuatnya regulasi oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, sehingga bisa menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kepentingan publik, agar semua itu ada aturan-aturannya yang dimana hal tersebut akan membuat perekonomian berjalan dengan lancar dan tepat pada jalurnya. Ya, sekian dari saya penjelasan eksternalitas dan regulasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Reinaga Dwi Puspita Paramesti, NIM 18/10/20/1156. Baik, saya akan menjelaskan tentang antitrust. Antitrust sepadan dengan istilah anti monopoli, sedangkan istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa sepadan dengan istilah monopoli. Di samping itu, terdapat istilah yang artinya hampir sama, yaitu kekuatan pasar. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan istilah dominasi saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Antitrust adalah istilah bagi kebijakan ekonomi dan hukum yang dirancang untuk membatasi monopoli dan mempromosikan persaingan. Hukum anti-monopoli, antitrust law, atau kebijakan anti-monopoli adalah istilah yang terutama digunakan di Amerika Serikat. Sementara di banyak negara lain, istilah hukum atau kebijakan persaingan digunakan. Basis intelektual untuk ekonomi atau kebijakan antitrust adalah subbidang ekonomi, organisasi industri yang membahas masalah yang timbul dari perilaku perusahaan yang beroperasi di bawah kondisi struktur pasar yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi. Sebagai besar, undang-undang anti-monopoli atau persaingan memiliki ketentuan yang berkaitan dengan struktur seperti merger, monopoli, posisi, dan konsentrasi pasar yang dominan, serta perilaku seperti kolusi, penetapan harga, dan penetapan harga predatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Ahsan, NIM 18081201984. Di sini saya akan menjelaskan tentang antitrust, regulasi pemerintah atas struktur pasar dan perilaku bisnis. Undang-undang antitrust yang paling penting. Yang pertama itu menurut Sherman Act tahun 1890. Sherman Act ini merupakan undang-undang antitrust federal yang pertama. Pasal 1 dan 2 itu menyatakan, pasal 1 ini setiap kontrak kombinasi dari bentuk sebuah trust atau lainnya atau konspirasi yang membatasi perdagangan atau commerce di antara beberapa negara bagian dan dengan bangsa asing. Dengan ini dinyatakan melanggar hukum. Lalu pasal 2 yaitu setiap orang yang memonopoli, bergabung atau berkonspirasi dengan satu atau beberapa orang lain untuk memonopoli bagian tertentu dari perdagangan atau commerce di antara beberapa negara bagian atau dengan bangsa asing akan dikatakan sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan ringan.
Jadi pasal 1 menjadikan setiap kontrak atau kombinasi dalam pembatasan perdagangan atau seperti penentuan harga bersama, yaitu melanggar hukum. Lalu pasal 2 itu menjadikan setiap usaha untuk memonopoli sebuah pasar sebagai tindakan melanggar hukum. Lalu yang kedua itu menurut Clayton X tahun 1914. Undang-undang ini menentukan 4 jenis persaingan yang tidak adil yang melanggar hukum. Yang pertama itu pasal 2. Dari undang-undang tersebut melarang penjual untuk melakukan diskriminasi harga di antara pembeli. Jika diskriminasi harga tersebut secara nyata mengurangi persaingan dan cenderung menimbulkan monopoli, namun diskriminasi harga diperbolehkan jika dengan niat baik untuk menghadapi persaingan. Lalu pasal 3. Undang-undang tersebut melarang penjual untuk melakukan leasing, menjual atau membuat kontrak penjual sebuah komoditas dengan syarat bahwa pembeli atau lessor tidak boleh membeli atau melakukan leasing tersebut secara nyata mengurangi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli. Lalu selanjutnya pasal 7. Dari undang-undang tersebut melarang sebuah perusahaan melakukan perdagangan untuk memperoleh saham perusahaan saingan atau saham dua atau lebih perusahaan yang bersaing satu sama lainnya jika pembeli saham antara perusahaan tersebut secara nyata mengurangi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli. Lalu pasal 8. Undang-undang tersebut melarang individu yang sama untuk menjadi anggota atau direksi dari dua atau lebih perusahaannya. Jika berbagai perusahaan tersebut adalah persaing dan jika yang mempunyai modal surplus atau laba ditahan lebih dari $1 juta. Lalu yang ketiga itu Federal Trade Commission Act tahun 1914. Undang-undang ini melengkapi Clayton X. Undang-undang ini membentuk Federal Trade Commission atau FTC untuk menindak para pelanggar undang-undang antitrust dan melindungi masyarakat dari penayangan iklan yang salah dan menyesatkan. Lalu yang keempat itu Robinson-Feldman X tahun 1936. Undang-undang ini dibuat untuk mengamandemen Clayton X dan melarang penjual yang lebih murah kepada pembeli atau sebuah pasar dengan tujuan merusak persaingan atau menyingkirkan persaingan. Undang-undang ini juga berusaha melindungi pengecer kecil. Lalu yang kelima itu Walwiley X tahun 1938. Undang-undang ini mengamandemen Federal Trade Commission Act dan melarang penayangan iklan salah dan menyesatkan atas produk makanan, obat-obatan, alat-alat korektif, dan produk kosmetik yang diperdagangkan atau diperdagangkan antara negara bagian. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari penayangan iklan yang bohong dan menyesatkan. Lalu yang terakhir itu menurut Seller Kefauver Anti-Maker X tahun 1950. Undang-undang ini menutup kelemahan dari Clayton X dengan melarang tidak hanya membeli saham tetapi juga aset perusahaan saingan jika pembeli tersebut secara nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Jadi undang-undang ini melarang setiap jenis merger vertikal dan konglomerasi. Penegakan hukum antitrust telah menjadi tanggung jawab Divisi Antitrust dari Departemen Kehakiman serta Federal Trade Commission atau FTC. Secara umum, Departemen Kehakiman menegakkan hukum yang terkandung dalam Sherman X dan Pasal 7 atau Pasal Anti-Merger Clayton X secara pidana. Sementara FTC menegaskan pasal lain dari Clayton X secara perdata. Gugatan antitrust bisa diprakarsai oleh Departemen Kehakiman, FTC, Jaksa Tinggi Negara Bagian, dan oleh kelompok-kelompok pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aina Desavi Agustri, NIM 18081201172. Penegakan hukum, antitrust, dan gerakan deregulasi. Jadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran antitrust ini dapat diatasi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada pembubaran dan pelepasan. Nah, pembubaran dan pelepasan ini dapat digunakan untuk kasus-kasus monopoli dan anti-merger. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan pembubaran dissolve sehingga kehilangan identitasnya atau melakukan divestasi menjual sebagian asetnya. Selanjutnya, cara yang kedua itu adalah keputusan. Keputusan pemerintah pengadilan yang menghasilkan terdakwa berhenti melakukan tindakan anti kompetitif tertentu untuk melaksanakan tindakan kompetitif yang diperintahkan. Terus cara yang ketiga atau yang terakhir itu ada surat keputusan perjanjian, dissolution and divestiture. Nah, jadi surat keputusan perjanjian, dissolution dan divestiture ini itu sebuah kesepakatan tanpa persidangan di pengadilan antara terdakwa atau tanpa menyatakan dirinya bersalah dan Departemen Kehakiman. Jadi kebanyakan tindakan antitrust ini dapat diselesaikan dengan surat keputusan perjanjiannya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ada conscious parallelism. Conscious parallelism itu sendiri ialah pelaksanakan kebijakan yang sejalan dan seiringan oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang disadari. Terus ada predatory pricing, yaitu perusahaan menggunakan laba perolehan dari satu pasar untuk menjual suatu produk di bawah biaya variabel rata-ratanya dalam pasar yang lain untuk menyingkirkan para pesaing atau mencegah masuknya perusahaan baru. Terus gerakan deregulasi ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi dalam industri serta untuk menurunkan tingkat harga tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang selanjutnya adalah regulasi persaingan internasional. Regulasi persaingan internasional sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada impor tarif. Impor tarif sendiri merupakan pajak atas impor, di mana tarif ini meningkatkan harga kepada komoditas dalam negeri dan meningkatkan harga kepada permintaan komoditas dalam negeri serta impor luar negeri. Dan yang selanjutnya ada impor kuota. Impor kuota sendiri merupakan pembatasan perdagangan yang lebih ketat. Dalam hal ini, melindungi produsen domestik dari persaingan pihak asing yang memungkinkan menghasilkan lebih banyak barang dan menetapkan harga terhadap barang asing. Dan yang ketiga ada voluntary export restraint atau biasa disebut dengan VER. VER sendiri memiliki pengertian yaitu suatu negara yang mempengaruhi negara lain untuk mengurangi ekspor dari sebuah komoditasnya secara sukarela. Dalam hal ini, ada di bawah ancaman pembatasan perdagangan yang lebih banyak dan menyeluruh ketika komoditas tersebut mengancam keadaan seluruh industri domestik. Dan yang terakhir adalah putaran Uruguay. Putaran Uruguay sendiri memiliki pengertian yaitu suatu putaran yang merupakan perundingan perdagangan multilateral ke-8 yang diadakan di bawah kerangka Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau biasa disebut dengan GATT. Dan putaran Uruguay sendiri berlangsung pada tahun 1986 sampai 1994.